Ya. Lu sebagai filmmaker gitu, sineas juga kan, gue minta komentarnya gini. Jadi industri film itu kan banyak banget yang ngangkat, yang bikin film tapi ngangkat dari IP kayak misalkan dari novel, dari Wattpad gitu. Dan jarang banget ada original story yang diangkat ke film layar lebar di industri ini. Komentar lu apa sih kok? Tapi ini bicaranya kita bukan bicara bisnisnya ya, tapi komentar lu aja. Iya, bukan bicara bisnis, tapi fenomena ini terjadi faktor utamanya memang bisnis. Iya, iya. Orang melihat bahwa IP besar seolah-olah menjadi jaminan sukses. Gue bilang seolah-olah karena sebenarnya tidak berarti juga sesuatu yang viral itu sukses. Katakanlah misalnya KKN di Desa Penari ya sukses threadnya, tapi diangkat film sukses. Tapi yang katakanlah misalnya fenomenal di Wattpad misalnya, banyak banget film dari Wattpad. Apakah sukses rate-nya tinggi? Belum tentu. Yang gagal juga banyak. Cuman kayaknya orang merasa kalau udah ada sukses story-nya, produser merasa lebih pede gitu. Nah, ini bukan sesuatu yang jelek dan gue sama sekali nggak pernah mengharamkan. Cuman imajinari pengen bisa nggak ya kita membalance. Jadi kita nggak sama sekali nggak menutup diri untuk IP, tapi kita bisa nggak ya seimbangkan ini dengan original story supaya film-film yang penulis-penulis yang punya ide-ide baru, ide-ide segar itu selalu bisa dapat ruang gitu. Jangan sampai penulis yang punya ide yang menarik, yang seperti Ngeri-Ngeri Sedap kemarin gitu berkecil hati karena ngerasa nggak punya ruang, nggak ngerasa dapat kesempatan. Itu sih yang kita pengen buka ruangnya. Oh, oke. Tapi kayak menurut lu apa ya, kayak ini kayak sama aja kayak bikin penulis-penulis mati nggak sih, kayak nggak bisa mengembangkan ide cerita yang orisinil, tapi sementara PH tuh lebih milih untuk yang udah ada IP-nya gitu. Sebenarnya kalau dibilang bikin mati sih terlalu ekstrim ya, karena kan sebenarnya penulis bisa juga pertama dia mendapatkan job dari produser untuk mengadaptasi, atau bisa juga melalui jalur itu tadi, apakah si penulisnya bikin thread atau misalnya nulis di Wattpad misalnya. Jadi kalau dibilang mati terlalu ekstrim, tapi sebenarnya secara idealisme gue ngerasa kita terlalu tidak seimbang. Ada banyak sekali kecenderungan untuk berfokus pada IP yang which is dari sudut pandang seorang penulis dan storyteller ngerasa pasti ada banyak deh cerita-cerita asli yang unik-unik yang nggak dapat ruang. Oh, tapi ini maksudnya ini jadi sebuah apa ya? Bisa jadi tolak ukur nggak sih kok, kayak misalkan ngangkat dari original story lebih jarang gitu, tapi lebih ngangkat dari IP itu untuk kemajuan industri, itu seperti apa sih kalau di luar dari bisnis ya? Sebenarnya Kreatifnya. secara kreatif, gue percaya cerita-cerita yang personal itu pasti punya sesuatu kekuatan yang berbeda, sesuatu yang personal, dan kita mengalami ini dalam banyak sekali kesempatan gitu. Gue dengan Cek Toko Sebelah, Benedion dengan Ngeri-Ngeri Sedap, Gina Esnur dengan Dua Garis Biru, dan banyak contoh lain yang film yang dibuat bukan sebuah film yang spektakuler, bukan sebuah film yang diadaptasi dari IP besar, tidak viral, tapi bisa menyentuh penonton. Jadi ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi gitu. Kenapa tidak kita buka ruangnya? Kenapa kita selalu merasa mendahulukan memberikan prioritas kepada IP besar? Oh, oke. Berarti menurut lo sendiri original story juga banyak kok yang bisa Yakin banget. Pasti gue yakin banget ada banyak sekali original story yang bagus yang tidak mendapatkan kesempatan. Tapi dari lo sendiri nih kok, kan lu pernah ngerasain jadi penulis, terus nyutradara juga, produser juga. Ini sebenarnya lebih menyenangkan mana menggarap sebuah film yang original story atau memang dari ada IP-nya kok? Oke. Dari 7 film yang gue sutradarain, ada 2 yang based on IP. Yeah. Itu Mili Mamet dari Ada Apa Dengan Cinta, dan Cek Toko Sebelah 2 yang berangkat dari Cek Toko Sebelah pertama. Jujur kalau boleh milih, gue lebih seneng ngembangin yang non IP. Kenapa? Karena kalau kita mengerjakan sesuatu dari IP itu karakternya pasti kan udah ada. Namanya karakter udah ada tuh, kita sudah ibaratnya orang jalan nyetir tuh udah dikasih koridor. Kita nggak bisa tuh manuver seenaknya, mentok pasti gitu. Jadi ketika kita menghayal, berimajinasi, berkreasi, ada batasan di situ gitu. Nah itu yang menurut gua di satu sisi enak karena udah ada nama besarnya, tapi di sisi lain sebenarnya secara kreatif itu membatasi kreativitas kita, karena mau kesini nggak bisa, mau kesitu nggak bisa, karena karakternya udah ada. Tapi kalau sebagai aktor lebih enak yang mana kok? Yang original story apa yang ada? Aktor sih enakan yang sequel ya, karena karakternya udah ada, tinggal ngulangin aja, nggak usah nyari lagi. Iya. Oh, kok tapi kayak misalkan lu sebagai sutradara, produser dan juga penulis kan, kalau dibilang
karya-karya yang lu buat gitu atau yang lu direct itu banyak kan sequel deh. Maksudnya yang itu sequel, tapi nggak ada yang kayak based on dari Wattpad, based on dari novel. Belum sih, sampai saat ini belum. Kenapa kok? Mungkin ada lu punya pandangan sendiri. Enggak, belum ada yang tiba-tiba datang dan membuat gue tergoda untuk mengerjakan aja ya. Maksudnya bisa jadi suatu saat tiba-tiba ada novel atau ada Wattpad yang gue suka banget dan gue ngerasa gila gue pengen banget dibikin ini jadi film. Why not gitu? Cuman kan sampai saat ini belum ada. Oh, belum ada. Berarti itu alasan lu itu. Kalau Alasannya belum sampai nerima tawaran itu. Belum ada. Kalau memang ada why not? Oh, oke. Kalau terakhir kok maksudnya untuk tapi memang lebih dari pandangan lo sendiri lebih menjanjikan mana sih kok misalkan yang sudah ada IP-nya dan sama original story gitu. Secara bisnis Ya. pasti IP lebih menjanjikan karena namanya IP itu kan kita berbicara sesuatu yang sudah memiliki awareness istilahnya. Penonton tuh udah tahu, ibaratnya udah mengandalkan atau mendompleng kesuksesan karya sebelumnya sehingga kita nggak mulai dari nol gitu. Ibaratnya orang mau manjat gunung tuh nggak mulai dari base gitu, mulai dari tengah. Jadi secara bisnis lebih menjanjikan memang, walaupun kalau secara kreatif kayaknya sih lebih enak bikin cerita dari awal. Oh.